Gimana cara mengatasi istri yang tidak akur sama ibu? Ibumu masih makan di meja makan, saya tidak mau ikut makan. Tidak apa-apa, tidak usah kamu merasa bersalah, tidak usah kamu merasa durhaka. Ini piring kayu ini untuk ibu, nanti kalau ibu udah tua. Ji, ya Tuan. Mbak ini, sini bentar. Ini kebetulan kan saya ngeliat kebutuhan studio ini. Ada peredam suara ada. Peredam suara itu yang mana? Peredam suara yang niki nih kan, yang kita tempelkan di tembok niki kan. Oh, peredam suara tembok istilahnya. Tembok, iya. Segala kayak desktop peredam suaranya. Jadi niki fungsinya untuk meredam suara baik itu dari luar atau gema yang ada di dalam ruangan niki kan. Jadinya suara kita bisa jadi lebih lembut dan bisa ada suara bass-bassnya dikit nih gitu. Kalau suara luar diminimalisir. Nah, kalau udah pasang ini apa segala macam tuh udah sip berarti studionya ini. Insya Allah. Paling kita tambahin pernak-pernik dikit lah. Gimana? Maaf nih kita pun. Anda Ada nih pertanyaan dari subscriber YouTube Jalan Tengah nih Tuan. Apa pertanyaannya? Coba nih Kak Tuan buka di YouTube Jalan Tengah. Yang konten apa? Yang konten yang istri doyan makan belut nih Kak Tuan. Oh, istri solehah doyan makan lindung ya. Lindung belut ya. Iya, coba tanya. Mana komennya ini? Ini sih Kak. Assalamualaikum Tuan Guru. Boleh bertanya, gimana cara mengatasi istri yang tidak akur sama ibu? Saya bingung menghadapinya. Takut bertengkar dan takut durhaka. Dilema Tuan Guru. Kepada penanya maupun siapa saja yang kebetulan mungkin permasalahannya terwakili oleh yang bertanya ini. Saya tidak akan menjawabnya dengan retorika, cuman saya mau bercerita. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa terinspirasi. Alkisah, ada pasangan suami istri memiliki anak berumur kurang lebih 5 tahun, dan selain mereka bertiga tinggal di rumah itu, tinggal juga ibu dari si suami. Karena kebetulan suami ini ayahandanya sudah meninggal, tinggal ibunya saja. Dan si suami ini sayang banget sama ibunya, sehingga diajaklah ibunya tinggal di rumahnya. Tetapi karena ibunya ini sudah uzur, dia butuh perhatian khusus, sehingga si istri itu merasa agak terganggu gitu, agak terganggu. Ya namanya orang tua, kalau tidak dibantu kencing, kadang-kadang dia mengencingi dirinya sendiri. Dan setiap hari ini yang digerutukan sama si istri atau si menantu ini. Dan puncaknya itu ketika makan. Ketika makan, si suami, istri, anaknya, sama si ibu. Hari-hari sebelumnya memang kegiatan makan di meja makan ini sudah biasa terjadi. Cuman ini puncak kemarahannya si istri. Ketika bersama-sama makan di meja makan, seperti biasa si istri merhatikan menantunya yang uzur ini, yang tangannya udah gemeter, sehingga megang sendok kadang-kadang jatuh, pegang gelas gini mau minum jatuh pecah. Semakin greget si istri. Belum lagi kalau nyendok nasi, nyendok lauk pauk itu jatuh di meja jadi kotor. Sehingga selesai makan, obrolan santai di kamar tidur, si istri bilang apa? Mas, pokok kalau besok ibumu masih ikut makan di meja sama kita, saya yang tidak makan di meja makan.
Suaminya bilang, oh jangan gitu dek, kalau kamu nanti tidak makan di meja, tidak ikut makan sama kita, nanti ibu nanya istrimu mana, kan ditahu nanti mungkin gara-gara saya di sini dia makannya tidak mau makan sama kan. Dan kalau ibu saya bilang jangan makan di meja, lo gimana dek? Pokoknya itu dah. Pokok kalau besok ibumu masih makan, besok sarapan ibumu masih makan di meja makan, saya tidak mau ikut makan di meja makan. Hanya si suami ini bingung. Dan saya yakin Anda sebagai suami, ketika istri memberikan pilihan seperti itu, Anda pun akan bingung. Akhirnya si suami ini mencari ibunya. Biasa ibu saja kita cari. Kalau jelaskan istri sulit. Akhirnya begitu dia masuk ke kamar ibunya, si ibu bilang, ada apa? Kelihatan loh mukamu tuh lagi susah. Luar biasa. Walaupun sudah berkeluarga, sudah besar, tapi ibu masih bisa menangkap sinyal hati kita tidak enak. Ibu yang luar biasa. Lalu si anak bilang apa? Iya bu, saya memang lagi susah. Apa yang bikin kamu susah? Tidak enak saya nyampaikannya bu, katanya. Tidak apa-apa anakku, sampaikan saja. Tentang istrimu ya? Langsung si ibu menebak seperti itu. Karena memang ibu itu luar biasa hatinya. Karena si ibu sudah menyebut tentang istrimu, akhirnya si suami ini agak enak nyampaikannya. Gimana? Istri saya bilang kalau ibu masih makan sama kita di meja makan, dia tidak mau ikut makan, katanya. Oh, kalau sekadar itu anakku, kata si ibu. Ibu yang tidak usah makan di meja makan. Dan ibu ikhlas anakku. Tidak apa-apa, tidak usah kamu merasa bersalah, tidak usah kamu merasa durhaka. Ibu yang ikhlas, ibu pilih sudah, ibu tidak ikut makan di meja makan. Hanya keesokan harinya disampaikanlah hal ini kepada istrinya, sehingga hanya si istri, anaknya yang berumur 5 tahun dan suami yang makan di meja makan. Ibunya di mana? Ibunya tetap makan bersama tapi agak jauh. Dan itu pun ditaruhkan nasi, lauknya jadi satu. Dikasih ibu, dan yang bikin kaget suami, piring yang dipakaikan untuk ibunya makan tuh terbuat dari kayu. Lalu si suami bilang apa? Yo dek, kok pakai kayu piringnya? Nggak enak sama ibu. Nah, nggak apa-apa kak. Jugaan kalau pakai piring kaca kayak gini sudah banyak dipecahin sama ibu. Nanti jatuh lagi, pecah lagi. Inilah biar nggak ada yang pecah-pecah lagi. Si suami bingung tapi dia hanya bisa mengiyakan keinginan istrinya. Dan hal seperti ini terus berjalan kurang lebih 1 minggu. Dan di hari berikutnya, di hari ini istri atau menantu ini dapat pelajaran yang luar biasa. Dia sama suaminya bilang sama anaknya, bapak sama ibu mau pergi belanja, adik diam aja di rumah sama nenek karena kita mau lama. Akhirnya si anak sama neneknya diem, pasangan suami ini pergi belanja. Pulang belanja, dia lihat menantunya nih, ibu dari suaminya duduk di teras rumah. Yo bu, anak saya mana, katanya. Oh sedang main mungkin di halaman belakang. Sambil bawa barangnya masuk, ini si istri ini taruh, lihat anaknya dari kejauhan di halaman belakang rumah tuh sedang mainin kayu. Lalu dihampiri. Dek, sedang ngapain? Ini adik bikin piring, katanya. Yo, kok bikin piring pakai kayu? Kata si ibu. Iya, ini adik memang mau bikin piring kayu. Terus piring kayunya untuk siapa? Ini piring kayu ini untuk ibu nanti kalau ibu udah tua. Terperanjat si istri dengar ucapan anaknya.
menetes air matanya di benaknya, itu berarti nanti ketika saya tua, anak saya ini akan perlakukan saya seperti saya perlakukan mertua saya. Langsung dia cari suaminya, mohon maaf sama suaminya, minta diantar ke mertuanya. Dan bagi Anda yang nanya seperti itu, sampaikan ke istri Anda, kalau kamu pingin disayang menantumu nanti, istriku, sayangi mertuamu. Kalau kamu tidak ingin diperlakukan buruk nanti sama menantumu, maka jangan perlakukan buruk mertuamu. Ingat, kita punya anak yang suatu saat akan menikah, persis seperti suami Anda saat ini. Ketika dia dulu anak-anak, dia begitu disayang sama ibunya. Tapi ketika mendapatkan istri Anda, kenapa Anda pisahkan kasih sayangnya dengan ibunya? Dan kalau ini Anda lakukan, Anda pun kelak akan dipisahkan dari anak Anda oleh menantu Anda. Mudah-mudahan dari cerita hikmah ini kita semua belajar. Saya, si penanya, dan siapapun, sehingga kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita, kepada mertua kita, dan kepada siapapun. Berbuat baiklah, karena kita tidak pernah tahu kebaikan kita yang mana yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.